Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan ini saya akan sharing pengalaman mengenai proses publikasi artikel di jurnal Q1 dari penerbit Biomed Central. Itu adalah bagian dari Springer. Jadi silahkan ikuti, kita akan mulai membahas mengenai jurnalnya. Jurnal ini sendiri masuk kuartil Q1 di Scopus. Ini untuk yang di 2000, ini di web Simagonya. Ini untuk SJR-nya sendiri sudah 1,46. Jadi ini sudah termasuk kategori jurnal yang memiliki SJR yang tinggi. Ini adalah informasi dari web langsung web Scopusnya untuk jurnal yang tadi itu. Dia tercover terindeks di Scopus itu dari 2015 sampai dengan sekarang. Semua publishernya adalah Springer. Kemudian kita bisa cek untuk jumlah artikel. Dia untuk setiap tahunnya jurnal ini kisarannya cuma 15 sampai 20 atau 25 artikel setiap tahunnya. Jadi dia tidak mempublikasikan artikel terlalu banyak. Ini sangat ketat dia dalam seleksi artikelnya. Jadi cuma ini di 2018 cuma 15, 19 10, kemudian 2020 cuma 13 artikel, di 2021 23 artikel, dan ini termasuk artikel saya dan teman-teman yang beruntung bisa diterima dan terbit di jurnal ini. Mungkin ada yang bertanya, ini berapa lama proses publikasinya? Jadi untuk artikel ini sendiri kita submit. Saya kebetulan untuk korespondensinya bersamaan berdua dengan penulis pertamanya, Pak Profesor Ani Cahyadi. Beliau dari UIN Antasari Banjarmasin. Jadi kita secara berbarengan memonitor proses submission sampai dengan respon dari editor dan reviewernya. Jadi kita berbarengan menjadi corresponding autornya. Ini kita submit 14 Oktober 2020. Kemudian untuk yang final decisionnya, acceptnya itu 19 Januari 2021, dan di bulan Februari pertengahan itu sudah prosesnya online. Jadi kalau kita hitung di sini berarti 14 Oktober, November, Desember, Januari, ini prosesnya cuma 3 bulan. Jadi dari mulai submit sampai dengan acceptnya itu cuma 3 bulan, ditambah 1 bulan proses online-nya. Jadi total proses publikasi di sini ini adalah 4 bulan. Saya kemudian akan menceritakan sedikit mengenai kontennya. Jadi mungkin tidak akan lengkap, nanti teman-teman bisa download sendiri artikelnya, jadi nanti bisa dibaca secara ringkas. Tapi paling tidak di introduction itu saya membuat introduction pendahuluannya mengenai isu utamanya dulu. Ini adalah sifatnya global. Kemudian bagian yang paragraf selanjutnya itu lebih banyak membahas mengenai literatur review. Kelemahan yang sering terjadi dalam penyusunan artikel, terutama yang sering saya baca untuk penulis-penulis di Indonesia, itu di awal-awal itu sering sekali memasukkan problem di lapangan gitu. Problem di lapangan atau khususnya problem yang terjadi di Indonesia. Sebetulnya itu bisa dilakukan, cuma kalau itu terlalu banyak dijadikan latar atau di awal-awal paragraf itu penulis dari luar itu kemungkinan akan kurang tertarik membacanya. Karena apa? Orang akan berpikir bahwa isu ini adalah isu lokal, dan isu lokal yang cuma terjadi di Indonesia. Jadi saya pernah di artikel saya yang lain itu saya pernah mendapat komentar dari editornya cuma bertanya, apakah artikel Anda ini bisa dibaca oleh pembaca dari Amerika dan Eropa. Jadi saran saya kalau mau membuat artikel untuk yang kita targetkan publish di jurnal internasional, itu upayakan untuk meminimalisir cerita-cerita latar mengenai fokus di Indonesia. Karena apa? Itu akan mengecilkan skup artikel kita sendiri, karena orang luar akan berpendapat bahwa oh ini ternyata ceritanya cuma di Indonesia. Makanya bahasa tentang
Indonesia atau problem yang terjadi di Indonesia itu sebaiknya taruh di bagian-bagian akhir, itu sebagai pelengkap saja. Tapi yang kita dorong itu sebetulnya adalah kontribusi keilmuannya. Dalam hal ini adalah originalitas riset kita itu, berbedanya dengan riset orang apa, kemudian apa yang kita tambahkan dalam kelemahan studi-studi sebelumnya. Untuk bagian introduction ini kami setting menjadi 5 paragraf. Jadi di paragraf pertama itu ini masih global. Jadi saya cerita ini isu ini juga mulai menarik para peneliti dari Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian di paragraf kedua kita memasukkan konsep incivility. Jadi ini cerita umum dulu mengenai isu ini, betapa urgensinya untuk diteliti. Ini adalah pembukanya. Kemudian di paragraf kedua kita memasukkan apa itu incivility dari kontributor utamanya, yaitu Anderson dan Person. Kemudian di paragraf ketiga kita sudah mulai memasukkan gap study. Gap study ini sendiri sebetulnya upaya kita untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa artikel kita ini memiliki kontribusi teoritis berdasarkan kelemahan dari studi-studi sebelumnya. Makanya di paragraf ketiga ini, di sini kami jelaskan bahwa ada beberapa gap yang kita tutupi dengan penelitian ini. Pertama ini misalnya kalau riset di sebelumnya itu lebih banyak membahas mengenai workplace incivility, itu pengaruhnya ke perilaku kerja. Jadi incivility yang terjadi di tempat kerja itu efeknya ke perilaku kerja juga, atau incivility yang terjadi di kelas atau classroom incivility juga efeknya adalah ke perilaku belajar siswa. Nah, di sini kita mencoba untuk mengkombinasikan. Makanya di sini ini adalah statement originalitasnya. Statement originalitas di sini kita mengkombinasikan antara workplace incivility dan classroom incivility, pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa yang berstatus pekerja itu, dan efeknya ke learning engagement di kelas. Jadi ini sifatnya spill over namanya, meloncat. Jadi pengalaman di tempat lain akan berefek ke situasi atau keadaan di tempat yang lain. Saya kasih contoh untuk spillover ini, misalnya pengalaman di rumah, stres di rumah yang disebabkan oleh konflik atau apa di rumah, itu akan berefek pada perilaku kerja. Jadi dua latar yang berbeda tapi efeknya itu saling terkait. Makanya ini disebut sebagai efek spillover. Di originalitas kedua, di sini kita masukkan locus of control. Jadi internal locus kendali. Internal locus kendali ini kita masukkan. Jadi di sini statement kita itu sepengetahuan kita bahwa belum ada studi yang mencoba untuk menganalisis efek moderating dari locus of control itu pada hubungan workplace dan classroom incivility ke learning engagement. Jadi penelitian ini kita anggap memiliki kontribusi teoritis dalam menjelaskan hubungan dua variabel tersebut. Barulah di ketiga saya masukkan mengenai lokasi. Jadi ini saya sebutkan akan memperkaya pembahasan mengenai incivility yang sebelumnya lebih banyak diteliti di negara barat. Jadi kita mencoba memasukkan atau meneliti isu ini di Indonesia. Jadi settingnya masuk ke pembahasan mengenai Indonesia dan Asia secara umum, itu masuk di kontribusi ketiga. Pertanyaannya adalah kenapa menarik dilakukan di Indonesia atau di Asia? Ini akan jadi pertanyaan karena ketika kita menyatakan bahwa riset ini dilakukan di suatu negara, kita harus memberikan informasi mengenai kenapa itu menjadi menarik diteliti di situ. Jadi di sini saya memasukkan ada beberapa informasi mengenai budaya, jenis budaya di Asia itu berbeda jauh dengan budaya di Barat. Jadi itu mungkin akan memberikan efek yang berbeda, masalah incivility dan efeknya ke perilaku siswa, atau juga bentuk incivility-nya sendiri mungkin berbeda. Mungkin ada hal-hal yang dianggap tidak sopan di Barat,
di Asia, khususnya di Indonesia, itu dianggap biasa saja. Saya kasih contoh, misalnya contohnya kalau di dunia barat kita memanggil nama pertama itu adalah sebuah perilaku yang tidak sopan. Tapi kalau di Indonesia biasa seperti itu. Jadi memanggil nama orang dengan nama pertama itu adalah hal biasa di Indonesia. Jadi ada perbedaan nilai atau budaya tertentu yang menjadikan riset ini menarik untuk dilakukan di Indonesia. Kita beralih ke dasar teoritis. Jadi ada dua dasar teori yang kami gunakan di sini, yaitu pertama itu core teori, kemudian GDR. GDR ini Job Demand Resource Model dari Becker dan teman-temannya. Dua inilah kita jadikan sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang kita hipotesiskan. Ini adalah penjelasannya, nanti silahkan dibaca. Kemudian di metode kita menggunakan sampel itu sebanyak, responden kita itu 432. Ini melalui penyebaran kuesioner online. Kemudian pengukurannya untuk workplace dan classroom instability ini kami menggunakan skala yang dikembangkan Cortina. Ini adalah terdiri dari 7 item. Ini skala ini sebetulnya sudah sangat banyak dipakai untuk umumnya itu dipakai untuk menjelaskan workplace instability. Jadi ketika artikel ini saya dapat hasil review dari reviewer, ada reviewer yang menanyakan kenapa classroom instability diukur juga dengan workplace instability scale. Jadi ini sebetulnya kan skalanya aslinya untuk mengukur workplace instability, bukan classroom instability. Nah, di situ kemudian saya jawab bahwa skala ini sebetulnya bisa dimodifikasi dengan mengganti kata workplace. Jadi pengalaman Anda di tempat kerja bisa kita ganti pengalaman di kelas, dan itu ada beberapa riset yang melakukannya seperti itu. Jadi kita mengikuti beberapa penelitian sebelumnya yang mengadaptasi skala workplace itu menyeberang untuk mengukur classroom. Jadi sama saja statementnya, cuma diganti lokasinya saja, dan itu sepertinya reviewernya menerima alasan kita kenapa menggunakan skala ini. Di bagian akhir artikel ini ada penjelasan mengenai etika. Jadi harus kita perhatikan bahwa untuk jurnal-jurnal publisher major itu seperti Springer, Emerald, Elsevier, Wiley, dan lain-lainnya itu, Taylor and Francis juga biasanya mereka sangat concern pada etikanya. Jadi statement etik itu tersendiri bisa mengenai pendanaan, siapa yang membiayai, kemudian ketersediaan data. Kalau seandainya datanya mau kita share juga, itu juga bisa. Mengenai author detail, competing interest ini maksudnya apakah ada perusahaan, contohnya begini, kalau competing interest itu terkait dengan penamaan perusahaan. Misalnya kita meneliti di sebuah PT dan menyebutkan nama PT tersebut, maka itu harus memperoleh izin resmi dari PT itu. Makanya saran saya kalau untuk teman-teman yang meneliti atau berencana untuk mempublikasikan ke jurnal-jurnal internasional dari publisher-publisher besar itu, untuk penamaan nama perusahaan sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena nanti jurnalnya akan meminta izin resminya, karena itu terkait dengan hak paten. Jadi ada namanya, jadi sebaiknya tidak perlu dimasukkan di judul atau di bagian artikelnya. Kemudian ini adalah informasi mengenai artikelnya. Mereka terima tanggal 14 Oktober 2020 dan mereka accept-nya ini adalah pengirimannya, jadi diterima oleh mereka. Kemudian accept-nya itu di 19 Januari 2021 dan kemudian online-nya 18 Februari 2021. Dari prosesnya, dari submit sampai dengan accept itu 3 bulan. Kemudian setelah accept itu menunggu 1 bulan, barulah artikelnya bisa online. Jadi kalau ditanya lama nggak publikasi, menurut saya nggak. Pengalaman saya dalam publikasi di beberapa jurnal dari Elsevier, dari Taylor and Francis, dari Springer, dari Emerald, itu biasanya 4-6 bulan prosesnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa publikasi itu lama, bisa bertahun-tahun, menurut saya enggak. Karena untuk yang 4 publisher yang tadi itu saya punya pengalaman semua, publish di
publisher di Emerald pernah, di Springer pernah, di Taylor & Francis juga pernah. Itu rata-rata 4 sampai 6 bulan. Ada memang publisher yang sangat lama responnya, dan itu berarti bukan 4 yang tadi saya sebutkan. Jadi saya rekomendasikan untuk publisher yang sangat cepat responnya itu adalah Emerald, itu Springer, Taylor & Francis, kemudian Elsevier. Itu adalah 4 publisher yang sangat cepat responnya. Jadi dia cepat merespon, menolak atau menerima. Jadi kalau artikel itu biasanya akan cepat diputuskan itu kalau yang sangat jelek itu diputuskannya ditolak maksudnya. Jadi biasanya 4 sampai 5 hari langsung di reject, itu cepat diputuskan kalau artikelnya dia tidak sesuai dengan scope, itu yang pertama, atau kontennya menurut mereka kontribusi teoritisnya tidak terlalu besar. Itu mungkin pembahasannya saya pisahkan dari pertemuan ini. Kemudian ada hal lain atau bahasa Inggrisnya yang kurang baik gitu, nggak terstandar sama mereka, karena saya juga pernah mendapat penolakan itu karena dianggap versi Inggrisnya tulisannya itu menurut mereka masih di bawah standar mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pembahasan perjalanan publikasi artikel di kesempatan berikutnya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.